Justru itu, saya itu belum pernah, tapi saya percaya. Karena saya di Jakarta itu, musangking itu harganya nggak tanggung-tanggung. 1 kilo 750, kedua kalinya ada problem masalah SDM. EDM. Iya. Ketiga kalinya itu masalah obat-obatan dan pupuk. Pak Engki, ini udah berapa tahun menanam pohon durian? Pohon durian ini kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun. Pernah mengalami kegagalan? Wah, kegagalan udah pasti. Nah, Kenapa kok gagal Pak Engki? kegagalan karena belum mempunyai teknologi kan, mempunyai ilmu. Gitu. Yang penting saya belum punya ilmu gitu. Karena cuma katanya saja. Modal tanam aja. Modal tanam nekat. aja, nekat. Nah akhirnya itu seperti itu sama jepri ini. Yang udah hampir 3 tahun. 3 tahun masih seperti ya, itu Pak seperti Engki. itu aja. Ini peninggalannya itu kayak contoh ini. Nah yang sebelah ini memang ini yang berhasil, Iya, tapi kan. tidak semua berhasil seperti ini. Betul. Hanya sekitar 25%. Hmm. Nah akhirnya begitu saya udah tobat, nah kan aku ketemu karo Mas Teguh. Iya. Mas Teguh terus kita ngobrol-ngobrol, terus sama kasih jadi penyegaran lah istilahnya itu. Yap. Kasih ilmu lah gitu. Ini sama bisa seperti ini sekarang ini. Gitu. Alhamdulillah. Nah, kurang ini ya. Maklum aja saya nggak punya pengalaman. Kendalanya dulu apa yang membuat Pak Engki gagal dalam menanam pohon durian? Apa yang jenengan lakukan Yang dulu? pertama kali gagal itu sebetulnya kegagalan saya itu masalah tanah campuran pertama, karena kan saya tahu teorinya harus dicampur dengan kapur dolomit sekian, pupuk kadal sekian, NPK sekian, terus puradan sekian. Udah saya lakukan. Tapi kesalahan itu pertama kali pada kapur dolomit karena waktu itu saya tidak bisa mendapatkan kapur dolomit. Oke. Saya dapatnya kan itu seperti sama kasih Petrokes itu baru ketemu yang sesungguhnya. Itu sesungguhnya. Nah, gitu ya. Akhirnya Baru ketemu. Akhirnya setelah saya lakukan itu seperti itu, bukan karena di sini orang kapur mati itu katanya bisa, tapi Bisa. kan kualitasnya kan tidak tahu. Betul, kita tidak nggak tahu terukur. kadarnya. Apa mati apa tidak kan namanya orang di kampung katanya oh di sana kapur masih aktif belum mati campurin mati kabeh. Saat tanamannya mati. Saat tanamannya mati. Panas, Bener, ya. di situ mati. Sana itu puret iko. Lah iku ya kayak iku. Hasilnya memang tidak menguntungkan Pak ya. Sama sekali. Tidak tumbuh sama sekali. Tapi saya tidak putus asa. Betul. Karena saya ingin belajar karena hidup ini harus belajar Mas. Siap. Ya belajar dari kegagalan sebetulnya sih nggak boleh, trial by error itu nggak boleh, tapi bagaimana lagi Apa boleh buat? apa boleh buat karena saya tidak melalui training yang spesifik. Betul, Gitu, oke. jadi masalah. Sehingga begitu saya udah sama kasih penjelasan informasi terus saya lakukan ya alhamdulillah ini sebagai percobaan. Nah untuk yang kedua kali tadi sana punyanya Bu Sri ya boleh saya anggap sebagai percontohan. Artinya lahannya ideal, penggalinya mulai dari awal udah ideal sekali. Ya akhirnya alhamdulillah. Nah mungkin sekarang ini mungkin karena tinggal penyempurnaannya karena perawatannya mungkin kurang maksimal. Betul. Ini saya akui. Gitu. Ya memang mungkin harus saya seperti punya itu. kemampuan juga terbatas. Betul. Saya nyemprot sendiri nggak bisa. Nah sekarang kalau saya nggak ada yang nyemprot kan saya nunggu orang kapan nih bisanya. Oh jenengan nyemprot sendiri Pak? Loh waktu saya masih bisa saya semua sendiri tapi kan nggak mampu. Oh iya, udah terlalu luas Pak ya. Udah Udah terlalu nggak luas. mampu saya. Betul. Sampai tak beliin semprotnya tak dorong gitu. Dorong gitu. Pakai troli. Iya. Troli bener ini. Kalau udah kepepet saya, nah, Betul. saya nggak mampu orangnya. Usia Pak Engki? Saya sekarang udah 73. 73 dulu pensiunan apa sih Pak? Kok Saya tiba-tiba mau bergelut di pertanian kan jelek, jorok, kotor. sebetulnya kalau saya tanya pensiun apa, saya ini kan sebetulnya jauh. Cuma karena saya basicnya itu saya itu orang kampung, orang desa, orang gunung yang latar belakang saya tidak jauh daripada pertanian. Oh gitu Pak ya. Nah, setelah saya itu selesai kuliah, saya sekolah, nah saya
Saya khususnya sekolah saya di sekolah tinggi ilmu penerbangan. Ah, Jauh tinggi. sekali dengan apa yang saya ini, jauh sekali. Beda angkatan Pak ya? Wah ya. Dulu angkatan udara, sekarang angkatan darat. Itu yang jadi masalah, jadi berbeda. Tapi saya meskipun saya di dari penerbangan, tetap hati saya itu di sana pun tetap aja saya punya cita-cita itu di sini. Kembali menjadi petani, Nah, gitu Pak ya. Saya pensiun, saya kerja sekitar udah berapa 40 tahun lah ya kerja itu, saya pensiun. Ya udah, terus punya cita-cita nggak kesampaian itu. Akhirnya sudah pensiun ya ini satu-satunya hiburan. Kalau saya mau kerja lagi di kantor bisa Mas, Oh, cuma gitu saya ya. nggak mau. Saya tinggalkan lah itu. Udah biarin ganti yang muda-muda. Dunia meja dan kursi sudah ditinggalkan, ya selesai Udah ya. selesai. Sekarang kembali ke Saya tanah. ke tanah. Dan kita Nah, juga nanti suatu saat akan kembali ke tanah Pak ya. Nah, karena saya mencari ilmu dari tanah. Nah, itu ternyata itu Ilmu filosofinya. tanah itu filosofinya ilmu tanah. Ternyata tanah itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Tanah itu sudah diinjak-injak, diberakin, dikencingin, masih ngasih makanan kita, tempat kita, bersenang-senang kita, bertanam di tanah, naik motor di tanah, di hotel di atas tanah, ya toh, naik pesawat dari turun di tanah Pasti juga. di tanah, iya, karena kita Itu nggak harus lepas ya. Makanya tanah ini luar biasa. Kalau orang bisa menguasai ilmu tanah, filosofinya, mungkin orang itu bisa sampai. Berarti memang seperti itu. Sebenarnya cita-citanya dulu Pak Hengki sendiri apa sih? Nah, saya sebetulnya cita-cita saya itu sebenarnya bukan saya mau, cita-citanya itu kita itu ya di dunia, cita-cita saya kita itu dijadikan seperti rahmatan lil alamin, itu sebagai makhluk Allah itu kita harus bisa dunia itu harus kita amankan. Satu contoh itu. Nah, kenapa rahmatan lil alamin? Semua makhluk tanaman itu harus kita budidayakan. Itu satu. Kedua kalinya kita diturunkan di dunia ini bukan untuk dunia saja. Dunia ini sesungguhnya untuk numpang lewat. Betul. Nah, ilmunya kita cari di dunia Iya. supaya nanti setelah kita di dunia itulah tujuan akhirnya itu adalah surga Allah. Nah, Karena apa? Karena kita orang yang sukses itu katanya orang yang bisa kembali ke tempat asalnya. nah, Karena kita asalnya itu dari surga, kita harus kembali ke surga. itulah orang sukses Pak ya. Iya, orang sukses itu seperti itu. Alhamdulillah. Benar. Kalau orang itu tidak bisa kembali ke surga Allah itu tidak sukses. Orang mengatakan di dunia sukses, uangnya banyak, jabatannya tinggi, wah asetnya pirang-pirang itu sukses. Tapi kalau bagi saya itu belum sukses. Belum sukses. Orang sukses itu bisa melalui itu semua, meninggal dunia, masuk ke akhirat, nanti terakhir menuju rumah Allah. Rumah Itulah terakhir. orang sukses. Mungkin itulah Pak yang seharusnya. Kembali ke durian. Ngomong-ngomong sekarang pohon durian apa yang Pak Hengki tanam? Nah, Kok antusias sekali? durian saya yang saya tanam itu satu yaitu musangking, Sangking. dua bawor, tiga montong. Kenapa saya nanam tiga itu? Tiga itu punya kelas. Kalau orang mungkin musangking itu kan memang harganya paling tinggi. Betul. Di sesudah itu bawor, sesudah itu montong. Kalau montong itu kan kelas menengah ke bawah bisa terjangkau, masih bisa kebeli lah. Kalau saya tanam musangking semua, saya kasihan kalau orang ingin makan, nah juga selera orang gitu. Montong itu saya tanam nggak banyak, paling ada 3 atau 4 biji aja, cuma supaya punya gitu aja. Ya, paling tidak ada lah Pak ya. Ada lah Ya. yang nanya, dan yang durian hitam lah apa tak ada juga. Tapi memang saya tendensinya ke musangking sama bawor dari rasa. Sebelumnya udah pernah makan duriannya Pak? Lah justru itu saya itu belum pernah, tapi saya percaya karena saya di Jakarta itu musangking itu harganya nggak tanggung-tanggung. 1 kilo 750. Saya mikir itu loh di polybag itu 1 kilo 750. Gila ini makan durian. Makanya saya sabar ya, nantilah kalau saya sudah nanam sudah buah baru nanti saya mau makan. Ini jujur aja, kalau saya mau makan mikir itu. Anda belum makan, belum ngicipi bilang enak dan udah Lah, tanam banyak. Nah itu karena ya itu orang banyak kan nggak bohong. Iya. Itu intinya begitu. Dan saya percaya kalau montong ya montongnya udah enak ya. Udah enak ya Pak ya. Apalagi yang harganya itu lebih mahal nggak akan bohong.
itu sudah bukan rahasia lagi. Oke, dalam perjalanan ini sudah menginjak tahun ketiga Pak ya? Ketiga ya? Mau ketiga Mau ketiga, dan problem apa aja sih Pak yang biasa dialami Pak Hengki? Satu problemnya itu masalah perawatan. Perawatan. Ya, perawatan itu tergantung daerahnya, Pak. Kalau daerahnya mungkin itu kedua kalinya ada problem masalah SDM. EDM. Iya. Ketiga kalinya itu masalah obat-obatan dan pupuk. Karena itu erat sekali dengan perusahaan itu. Karena tiga itu kalau SDM-nya nggak ada, terus juga perawatannya juga nggak maksimal karena SDM-nya nggak ada, terus obat-obatannya juga nggak maksimal, akibatnya juga tidak bisa maksimal hasilnya. Itu aja. Karena memang saling keterkaitan antara tiga ini. Iya, itu aja. Itu. Kalau ada pupuk, ada obat, tapi SDM-nya nggak mampu, nggak bisa. Gagal. Akhirnya salah penerapan, salah aplikasi, dan akibatnya fatal buat pohon durian. Ada SDM tapi nggak ada obat. Nggak ada obat. Ya sama aja, susah nyari obat. Nah sekarang ada SDM, ada obat, nggak ada pupuk, alias pupuknya mahal. Ada kendala nggak di situ, Pak? Ya, pasti. Pupuk apa aja yang sudah dikasihkan ke pohon durian ini? Tapi yang saya kasihkan ini adalah saya pupuk kandang. Pupuk kandang ya. Ada umumnya saya pupuk kandang, tapi juga itu tadi seperti pupuk-pupuk yang biasa NPK itu selalu juga. Pakai juga Pak ya? Berapa bulan sekali? Ini selama ini saya boleh dikatakan saya nggak terlalu rutin. Oh gitu ya. Iya. Untuk yang pupuk anorganiknya? Iya. Pupuk NPK-nya? Iya. Nggak rutin? Nggak rutin saya kasih. Suka-suka? Ya begitu. Tapi ini juga baru tak kasih. Oh gitu ya. Kita kasih. Tapi yang saya kasih dengan ini Petrokes ini selalu saya kasih. Gitu ya. Oke. Tapi pertumbuhannya ya lumayan lah ya. Cuma kalau saya lihat itu masalah penyakit tadi. Penyakit ya, nanti kita bisa bahas lah. Kalau untuk jarak tanam jenengan pakai tanam berapa nih Pak? Sebetulnya saya ini tanaman saya itu sudah nggak ideal. Jadi tidak bisa diberi contoh kalau ini. Karena tanamnya adalah tanam pokok hidup. Aku beli bibit Mas, yang penting hidup. Nah hidup itu. Ini mau bikin kebun durian atau taman Pak? Itu. Jaraknya pendek-pendek Pak ya? 3 meter, paling ada 2 meter. 2 meter. Iya. Makanya nanti gampang. Tapi itu kan gampang. Yang penting mana? Yang penting tumbuh dulu maksimal, berbuah, taingu. nikmati aja. Iya. Begitu tumbuh nggak berbuah, pateni. Nah, itu lebih gampang daripada menanam. Iya, betul. Itu intinya saya begitu aja. Yang penting tanam dulu, ada plusnya juga. Lingkungan menjadi hijau ya. Itu aja. Saya justru kalau perlu ini saya punya bibit nih. Ayo angkatan ke sana. Gampang aja. Udah tinggal buah. Ayo gitu. Gampang gitu. Ini harapannya Pak Hengki kapan bisa dibuahkan? Ya kalau saya mungkin sekitar 2 tahun lah. 2 tahun lagi ya. 2 tahun ini kan 2000 nanti 2003 ya. Ya. 2003 2004 lah. 2004 ya. Habis pemilu lah gitu. Ya kira-kira habis nyoblos dibuahkan gitu. Atau habis gitu. nyoblos makan durian. Ini lebih asik gitu. Iya, habis nyoblos di rumah pesta durian. Karena ini sesuatu yang luar biasa ya. Dengan sambil mendengarkan pengumuman presiden baru. Surprise. Ini yang saya inginkan. Iya. Karena apa? Ya itulah untuk kita hiburan. Oke. Tadi kan permasalahan ya, karena tadi permasalahan tentang berkebun durian. Sekarang senangnya apa sih Pak berkebun durian? Kok jenengan bela-bela nih? Buang duit. Ya, memang jujur. Kalau kita hitung secara materi, sebetulnya orang yang menanam durian itu sebetulnya kalau sekarang ya, secara matematik kalkulasi itu adalah bisnis yang merugi. Awalnya merugi. Tapi saya nggak kecil hati. Karena apa? Ada sesuatu yang saya dapatkan dengan ini. Karena apa? Saya bukan semata-mata saya berbisnis ini. Bukan semata berbisnis. Saya itu bagaimana menjaga saya ibadah lagi, kembali lagi. Ibadah, terus saya bisa ibadah, terus hati saya senang. Karena hati saya senang tuh tidak cukup dengan uang saja. Karena harus saya lakukan
apa-apa yang bisa saya lakukan dan bisa menyenangkan hati saya tidak peduli soal nilai berapa yang saya keluarkan, saya tidak mau hitung gitu. Yang penting senang dulu saya Pak ya. senang dulu, tanaman bisa tumbuh, Nah. hijau-hijau, saya bisa lihat, itu sudah terhibur buat saya. Karena atau makan di sini juga nggak perlu makan yang mewah-mewah. Betul. Saya bisa makan tales, saya bisa makan pohong, ya toh? Seadanya. Seadanya. Ini juga ada bekasnya kemarin, namanya makanannya gitu-gitu aja. Iya, nggak mewah-mewah. Saya makan paling justru saya makanan saya harus hati-hati. Tuh. Kalau saya makanan saya makan rawon, makan soto, makan daging, ya bisa aja makan. Tapi akibatnya mungkin saya nggak bisa ke kebun lagi. Nah. Nah, ini lebih parah lagi nanti. Nah, Nggak ada makanya yang itu. rumat. Itulah. Jadi saya memang kalau dihitung secara materi luar biasa, saya mengeluarkan uang cukup banyak. Berapa per bulan, Pak? Jenengan pernah ngitung mungkin kalkulasi untuk kebun durian saja berapa sih? Yang Nah sekarang gini aja. Sekarang kalau kita setiap bulan itu saya untuk motong rumput aja. siap. Motong rumput itu tidak kurang daripada sekitar tidak kurang dari 300.000. Untuk motong rumput 300.000 per Iya, bulan. Itu tidak kurang karena satu kali nyang itu kan 4 hari. 4 hari. 4 hari itu 4 hari itu 75 per hari. enggak boleh setengah hari. Satu hari itu kan setengah hari 40. Kalau 40. siang kan enggak kuat. Ya. Jadi kalau sehari 80. Kalau 80 itu di kena 3 hari kan udah berapa? Iya, iya. Ya toh 120. Ya toh kalau 3 hari 120. Nah, itu minimal kan seminggu sekali. Nah, kali 4 sudah berapa? Itu baru motong rumput, bersih-bersih. 400, Belum 400. pupuk, Oh, belum. belum semprot. Wah, belum. Yang Nanti- paling banyak di mana, Pak? Nah. Posnya? Nah, yang paling banyak yaitu obat. Obat ya. Iya. Karena obat. rutin tiap 2 Iya. minggu. Iya, itu. Hmm. Itu. Terus pupuk itu juga mahal. Pupuk itu saya pupuk yang saya taruh ini dalam satu angkutan itu bisa 700.000 Sekali pupuk ya. Iya. Pupuk Kandang. pupuk kandang. Itu. Belum lagi mengenai apa itu penyiraman. Nah, penyiraman kalau kayak begini ini musim Kemarau. gini kan Rutin, satu hari ini paling enggak bensinnya aja udah 50.000. 50.000. Kalau saya seram sendiri nggak bayar, tapi Ya. kalau dengan orang kan bisa 2 hari 3 hari. Iya. Nah, itu udah banyak lah gitu. Ternyata untuk berkebun durian pengeluarannya banyak juga, Pak ya. Justru itu orang sini nggak mau seperti saya. Nah, Kalau orang bilang orang gila. pernah itu. dianggap orang gila, Pak? Iya. Dong, kayak gitu ngapain? Nggak ada hasilnya. Enak-enak pensiun, menikmati pensiun masa ngapain? tua kok masih susah-susah, panas-panas. Nah, itu. Orang gila. Orang gila. Bener. Tapi suatu saat kegilaan Pak Hengki akan ditiru ya. Nah, mudah-mudahan nanti sesudah apa itu kan semuanya itu kita itu berangkat dari bawah. Betul. Dan tidak bisa langsung sukses. Betul. Dan nanti kalau sudah ada hasilnya orang akan akan berbagi. Oh kan tergila-gila. Bisa aja tuh. Yang memang hobinya sama, tapi kalau hobinya nggak sama, karena orang berbuat sesuatu itu kadang matematiknya jalan dulu. Betul. Kalau saya karena nanam nggak bisa, betul. Saya kerja pakai matematik. Tanam dulu. Iya. Karena nanam itu ada sesuatu yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa didefinisikan secara ilmiah. Betul. Itu karena kemampuan kita terbatas. Karena itu ada sangkutannya dengan hal-hal yang di luar nalar manusia. Makanya saya itu hanya memberikan masukan kepada teman-teman yang memang hobinya sama sih nggak ada masalah, karena kalau orang itu bertani itu harus ada faktor hobi dan kesenangan. Oke, berarti harus senang dulu, Pak Senang dulu, kalau nggak senang nggak bisa. Nggak bisa. Kalau orang mau senang itu mahal mas biayanya. Betul. Apapun lah, kalau udah senang biayanya mahal. Mau menanam, mau mobil, mau apa perempuan juga mahal. Ya apalagi iya, itu. 300.000 sekali datang. Lah itu semua mah orang senang, tapi Nah, kita kan harus bisa memilih. Kita sebagai seorang yang punya iman dan betul. takwa, kita senang tapi kita harus ada hubungannya dengan ibadah. Nah, itu dia. Ini Karena yang saya apa? suka. Karena apa? Kita segala sesuatu kegiatan kita tuh harus selalu bersama dengan Allah. Nah, ini dia. Kita tidak bisa kita itu berdiri sendiri. Oke. Apalagi manusia dengan manusia.
apalagi kita bersama hidup ini tidak bisa jauh daripada Allah, karena apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Nah itu Gitu. dia. Kalau Ini. nggak sama Allah kita tidak bisa. Itu yang jadi masalah. Makanya saya memberikan contoh teman-teman. Allah itu selalu bersama kita. Kalau sampean tidak mendekat dengan Allah, saya akan susah. Nah itu dia. Karena kita tidak tahu kapan Allah mau mengambil, kita tidak tahu jam berapa, nggak tahu. Kalau kita lupa dengan Allah, nah itu yang jadi masalah. Kalau begitu kita lupa, kalau kita diambil oleh Allah dalam keadaan yang tidak baik, nah, jadi kan su'ul khotimah. Nah ini Nah, bahaya. Kita yang kita jaga, kita selalu bersama dengan Allah. Meskipun kita tidak mengucapkan, kita ucapan astagfirullahaladzim, 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 subhanallah, la ilaha illallah. Itu meskipun kita mulut kita diam, hati kita itu harus Terus jalan. meskipun di bawah tanaman, di atas motor, di mana berada. Itulah kira-kira yang saya lakukan supaya kita mendapat berkah daripada Allah. Pantesan tanamannya subur-subur. Amin. Padahal di pupuknya aja jarang-jarang. Nah, Ternyata ini ya Allah semua. Pak Hengki ini merawat tanaman sambil zikir. Ya, bagaimana kalau memang kita itu hidup itu harus selalu dengan beribadah. Nah ini dia, ini luar Hidup biasa. kita harus untuk ibadah. Kalau kita tidak hidup dengan ibadah, kita merugi. Merugi. Karena usia saya itu tinggal berapa lah? Ya nggak tahu Allah. Ya. Tunggunya tinggal pagi, Sore, atau siang. siang atau Nah, malam. atau pas apa kan kita nggak tahu. Makanya tunggu, misalnya siang dan malam lah. Gitu. ya sebenarnya sih bukan hanya di usia jenengan aja, Iya, Pak. Setiap semua orang kan orang sama aja begitu. sebenarnya. Iya. Gitu ya. Jadi karena ini berhubungan Pak Hengki juga seorang pensiunan, kemudian tinggal di Malang Iya. sambil merawat kebun durian, ini luar biasa sekali. Ini jarang sekali seorang pensiunan yang biasa di atas ya, Iya. ini biasa pakai pesawat. Nah, Iya. tiba-tiba sekarang jadi angkatan darat ya. Ternyata ada perubahan dari angkatan udara menjadi angkatan darat. Karena pada ujungnya nanti di darat. Ya, karena ujungnya di darat. Untungnya jenengan nggak jadi angkatan air. Kalau angkatan air tukang mancing itu. Itu angkatan air karena nggak bisa lepas dari air hidupnya ya. Oke. Ya, begitu. Luar biasa sekali. Ya. Jadi memang ini menjadi tempat yang asik ya, karena depannya nanti adalah rumah ya. Ini depannya rumah ya Pak Hengki ya. Ini rumah. Ini ternyata di sana ada calon rumah, kemudian ada ruko untuk tempat usaha di sana. Belakangnya adalah kebun durian ya. Jadi Nanti saya buat sini kalau sudah buah, orang wisata durian. wah gitu ya. Jangan-jangan jadinya jadi kafe nih di sini. Kafe durian. Situ kan tinggal ngasih apa itu namanya gazebo Iya. kecil-kecil yang dari itu, Bambu. itu. Saya dengar tuh di daerah situ kemarin saya di Abantong tuh ada juga yang kecil-kecil itu. Iya. Itu yang dari ininya dari hijau. Ah, ya. Sekitar 1,5 jutaan. Nah, Iya, itu saya iya, pengen tak taruh itu banyak nanti sebelah sana. Ya, juga. bisa. Jadi orang kalau misalkan kita nggak mau beli durian, ya kita Ngopi, makan. Ya. Nah itu pengen ayam geprek. Wah, Nah, ini ternyata udah Iya. dipikirkan sama Pak Iya. Hengki. Nanti Nanti di bisa sini jauh-jauh dibikin Iya. ada tempat nongkrong, ngopi, makan durian, bahkan nanti nobar itu kan ya. Tapi jangan nobar Arema Pak. Oh bukan. Nanti satu gondang legi datang semua ke sini. Bingung saya. Berantakan nanti. Enggak. Artinya nontonnya ini lebih eksklusif ya, bukan nonton yang partai besar ya. Iya. Jadi boleh Senang hiburan. untuk hiburan aja. Jadi nanti Pak Hengki sudah memikirkan itu. Iya. Di sini menjadi sebuah tempat untuk rekreasi. rekreasi lah, kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Ya, ini bisa menginspirasi buat kita semua Iya. yang punya lahan 1.000, Luas. 2.000, 3.000 Kenapa tidak? bisa dilakukan Iya. itu tadi, menanam pohon durian dicampur atau mix dengan usaha dan lain-lain. Ternyata bisa. Dan itu memang kalau nggak dilakukan nggak akan tahu Pak ya. Tahu di atas kertas saja nggak bisa. Nah begitu. Jadi memang harus dilakukan. Ya intinya semua usaha itu ada suka dan dukanya. Betul. Pasti ada. Nggak ada yang bisa mulus tuh nggak ada. Nah itu Hidup dia. itu tidak seindah yang kita bayangkan. Oke. Tapi karena saya udah saya niatin, semua apapun saya tidak pernah mengeluh. Bismillah, nggak boleh Udah, mengeluh. Saya nggak boleh, alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Apapun tak belain capek ya. Nah geletak. itu dia. Yo capek. Ngantuk, ya geletak. Nah itu dia. Oke. Itu aja itu, Mas. Luar biasa. Oke lah sekian dulu untuk ngobrolnya. Iya. Semoga banyak inspirasi yang masuk ke dalam Teman-teman ke teman-teman yang yang lain ya, yang punya lahan.
Khususnya ini di daerah Pagelaran, Gondang Legi yang punya Iya, tanah luas. luas-luas ya. Pokoknya Saya di dengar daerah Jawa tanahnya Timur luas-luas lah. di sini ya, Jawa Timur Timur. juga. Ini kenapa tidak? Kenapa takut menanam pohon durian? Kenapa malu? Kenapa takut dianggap orang gila? Karena memang kita orang gila. Karena durian itu tidak ada harganya menurun. Nah, Tidak ada. itu dia. Karena juga itu tantangannya tinggi. Tantangannya tinggi. Jangankan di sini, kalau nggak laku, ada yang menampung. Oke, demikian. Terima kasih. Salam sukses buat petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.